印，否则那畜生冲出去，谁也拦不住。Bab 71-75. Susue jelas tidak tahu apa yang dipikirkan Xiao Yan, tetapi ketika dia melihat kekuatan Yin dan Yang di telapak tangan Xiao Yan, dia terkejut karena kepribadiannya yang dingin. Bagaimana Xiao Yan memiliki dua kekuatan seperti itu? Sebuah pertanyaan muncul di hati Su Sueying. Meskipun Xiao Yan memiliki kekuatan untuk memecahkan hati Yin dan Yang, Su Sueying tidak mudah untuk berbicara, apalagi menyedotnya secara langsung. Dia baru saja memperlakukan Xiao Yan seperti itu benar-benar. Ketika dia melihat kekuatan yang murni di telapak tangan Xiao Yan terbang ke arahnya, mata Su Sueying berkedip dengan sedikit keraguan, dia memperlakukannya seperti ini, kenapa dia? Namun, Su Sueying bukanlah orang yang bertele-tele, dia mengulurkan tangan gioknya untuk mengambil alih kekuatan. Begitu kelompok cahaya masuk ke tangan, tiba-tiba terdengar ledakan raungan naga. Jelas, kekuatan yang murni terurai oleh ramuan obat kelas 7 Yin yang Xuanlong Pil, tapi Su Sueying tidak tahu banyak. Sejauh yang dia ketahui, itu masih tidak menimbulkan ancaman, jadi tangan batu giok itu terangkat sedikit, dan api biru menyelimuti kelompok cahaya itu. Su Sueying merasakan kekuatan yang murni di depannya, dan takut mengulangi kesalahan yang sama yang baru saja dia buat, jadi King Lian perlahan-lahan bertumpu pada kaki gioknya, dan api biru langsung menyelimuti seluruh tubuhnya, tampaknya berniat untuk menyerapnya, kekuatan perpaduan keduanya. Xiao Yan juga melihat perilaku Su Sueying, jadi dia merasa lega dan duduk bersila. Sejak dia mulai menyerapnya, dia tidak bisa jatuh. Meskipun Xiao Yan tidak tahu apa yang dimiliki nenek moyang keluarga Xiao dengan Su Sueying dan yang lainnya di benua Dodi, tetapi melanjutkan bahwa keluarga Su Sueying adalah penjaga keluarga Xiao mereka tentu saja tidak akan mengelak jika mereka bisa. Tolong, Xiao Yan melihat bahwa Su Sueying tidak gentar, dan Raja Naga Emas mengangguk, dan berkata, jika kamu siap, bawa ke dalam tubuhmu dan perbaiki. Hah? Xiao Yan menarik napas dalam-dalam dan menatap kekuatan Yin murni yang terurai dari pil Yin yang Xuanlong, yang perlahan bergerak seperti kekuatan hidup di telapak tangannya. Gaya hisap adalah untuk langsung menghisap kelompok cahaya ke dalam mulut. Ledakan. Kelompok cahaya memasuki tubuh, hampir seketika, emosi yang keras dan hampir keras menyebar dari hati Xiao Yan, dan matanya juga menjadi merah darah dalam sekejap. Sialan. Kelompok cahaya Yin murni dari pil Yin yang Xuanlong ini benar-benar menyatu dengan nafas kadal naga yang haus darah. Xiao Yan juga menggertakkan giginya. Kekuatan Yin dan Yang yang berasal dari pil Yin yang Xuanlong memang kalah dengan Yin dan Yang dari langit dan bumi, dan masih sedikit lebih rendah dibandingkan, tapi ini satu-satunya cara saat ini. Raja Naga Emas juga memandang Xiao Yan dan berkata, tidak ada orang lain yang bisa membantunya dalam proses ini, dia hanya bisa melewatinya sendiri. Ini energi naga yang menakutkan. Mata Xiao Yan berwarna merah darah, tapi dia jelas masih punya alasan. Dia mengatupkan giginya dan tersedak kalimat. Segera, pikirannya bergerak, dan ada aliran batu di tubuhnya. Kekuatan api putih susu, dan kemudian seperti air pasang, membungkus cahaya Yin murni yang mengalir ke dalam tubuh. Wow, api putih susu meraung ke atas, menyapu cahaya Yin murni seperti air laut, mencoba membasuh semua kekerasan di depan energi naga yang terkandung di dalamnya. Cici, api putih susu bersentuhan dengan kelompok cahaya Yin murni, dan semburan kabut putih segera meletus, dan energi dendam menguap dalam sekejap, tetapi energi naga kekerasan dalam kelompok cahaya Yin murni tetap tidak berkurang. Ini benar-benar rumit, melihat kelompok cahaya Yin murni begitu keras. Kepala, alis Xiao Yan juga berkerut. Segera, pikirannya mendesak api putih susu satu demi satu untuk bergegas menuju kelompok cahaya Yin murni. Setiap benturan akan membuat pertempuran ki dalam tubuh bersentuhan dengan kelompok cahaya Yin murni, dan akan meleleh dengan cepat seperti sisa salju lava, tapi untungnya, posturnya cukup memadai, satu demi satu, terus-menerus. Di hadapan pemurnian api putih susu yang begitu gila, kelompok cahaya Yin murni akhirnya menunjukkan beberapa fluktuasi, dan energi naga halus yang terkandung di dalamnya menjadi lebih ganas di bawah restu dari kadal naga yang haus darah. Ketika api putih susu Xiaoyi menghilang gelombang demi gelombang, itu diam-diam melemah. Meski kecepatan ini sangat lambat, setidaknya itu memberi harapan pada Xiao Yan. Namun, tepat ketika Xiao Yan sangat gembira,
dia tidak menyadari bahwa kekerasan yang tersapu dari awan cahaya murni perlahan menyebar di tubuhnya, dan pada saat tertentu, hatinya berangsur-angsur bangkit. Ketika dia merasa sedikit kesal, dia tiba-tiba menemukan bahwa tirani sebenarnya mengikis kewarasannya. Energi naga dari benda mati belaka, apakah aku masih takut kamu tidak akan berhasil? Ekspresi Xiao Yan sedikit berubah saat dia menyadari situasi ini, tapi dia tidak terlalu panik. Bagaimanapun, itu hanya benda mati, dan tidak berguna sama sekali. Pikiran Xiao Yan berubah, dan kekuatan jiwa yang besar juga memancarkan kilau aneh saat ini. Kilau itu menembus ke bawah dan menyebar dengan liar di dalam dan di luar tubuh Xiao Yan. Kilau semacam ini dipadatkan oleh jiwa Xiao Yan, untuk menghilangkan jejak tirani yang terurai dari Pil Yin Yang Xuanlong dan mencoba mengendalikan dirinya. Tidak peduli seberapa mendominasi roh naga dan jiwa nagamu, kamu tetaplah benda tanpa pemilik. Aku mengerti berapa lama kamu bisa bertahan. Melindungi hatinya, pikiran Xiao Yan bergerak, dan api putih susu menyembur keluar dari nasi di tubuhnya. Kali ini gelombang di luar awan cahaya murni, sebenarnya ada guntur halus kilatan. Cici, dendam putih susu yang memancar busur guntur menyapu kelompok cahaya yin murni lagi, tapi kali ini, ada beberapa perubahan yang mengejutkan Xiao Yan. Perpaduan kekerasan dari pembusukan dan kadal naga yang haus darah, seperti bertemu musuh bebuyutan, menghilang lebih dari beberapa kali lebih cepat. Saat itu, ketika aku mengumpulkan 9 guntur emas yang mendalam, tubuhku mempertahankan sebagian dari kekuatannya. Tanpa diduga, kekuatan guntur ini sama kuatnya dengan kuatnya, tetapi itu adalah musuh terbaik dari emosi negatif ini. Melihat adegan ini, Xiao Yan juga sangat gembira. Dengan cara ini, kecepatan pemurnian dapat ditingkatkan secara signifikan. Memikirkan hal ini, primordial Douqi dalam tubuh juga bergetar dengan cepat, dan gelombang api putih susu dengan busur guntur keluar, seperti aliran, terus-menerus menyapu awan cahaya murni. Dan dengan pencucian yang begitu kuat, kelompok cahaya yin murni yang awalnya tampak rusak, sebenarnya mulai menjadi sedikit murni, dan aura kekerasan di dalamnya dengan cepat melemah. Pemurnian, di bawah dua efek ajaib dari nyala api dan guntur, berjalan dengan lancar melampaui harapan Xiao Yan. Tetapi di sekitar ini, Xiao Yan juga secara bertahap merasa bahwa beberapa ki pertempuran di tubuhnya akan segera habis. Ketika dia hendak menelan pil obat untuk mendukung pemurnian, energi yin murni di tubuhnya tiba-tiba bergetar sedikit, dan samar-samar, jejak fluoresensi terpancar darinya. Melihat kilau hangat yang terpancar dari kelompok cahaya yin murni, Xiao Yan tertegun sejenak, dan kemudian ekstasi yang tak terkendali melonjak di dalam hatinya, dan dia akhirnya benar-benar menempatkan kelompok cahaya yin murni dalam misteri yin dan yang. Tirani perpaduan pil naga dan kadal naga yang haus darah telah disempurnakan. Langkah selanjutnya, di dalam aula utama, Xiao Yan tiba-tiba membuka matanya dengan ekstasi melonjak di matanya. Kesuksesan, Raja Naga Emas, yang telah mengikuti Xiao Yan sepanjang waktu, tertegun saat melihatnya seperti ini, lalu dia tertawa kecil. Jejak energi naga dari pil naga mendalam yin yang barusan bergabung dengan esensi darah kadal naga yang haus darah. Tampaknya aura kekerasan di dalamnya telah disempurnakan dan dimurnikan. Xiao Yan juga memimpin. Proses pemurnian ini sepertinya tidak sesulit yang dia bayangkan. Tampaknya itu adalah efek dari api dan guntur yang berbeda. Mata Raja Naga Emas menunjukkan ekspresi kontemplasi. Setelah beberapa saat, katanya perlahan, dia juga tidak menyangka bahwa kekuatan dahsyat yang terkandung dalam nyala api dan guntur, untuk kekuatan semacam ini. Memiliki emosi negatif memiliki efek menahan yang begitu kuat. Awalnya, sesuai dengan harapannya, Xiao Yan ingin menyempurnakan kekerasan dalam kelompok Yinguang murni yang digabungkan, dan itu akan membutuhkan setidaknya beberapa hari kerja keras. Namun, proses di depannya dipersingkat 10 kali lipat. Xiao Yan juga sedikit mengangguk. Dia telah merasakannya selama proses pemurnian. Efek Jiu Xuan Jin Lei pada emosi kekerasan terlalu kuat. Begitu mudah. Sekarang grup Yinguang murni telah disempurnakan, langkah fusi selanjutnya dapat dilakukan. Ini adalah perpaduan yin dan yang agak lebih rendah, saya tidak tahu seberapa jauh jangkauannya. Raja Naga Emas juga berbicara perlahan. Yang disebut hati yin dan yang adalah darah kental dari seluruh hidup orang yang kuat, dan hanya kalah dengan harta yang kuat seperti esensi dan darah. Dan efek terbesar dari yin dan yang adalah membantu orang menembus kemacetan saat ini. Xiao Yan juga jelas bahwa sekarang adalah langkah terakhir untuk melahap hati yin dan yang ini,
sehingga ki pertempuran di tubuh dan hati yin dan yang dicampur untuk membentuk pemahaman diam-diam, dan kemudian kekuatan yin dan yang hati akan menyatu. Seberapa jauh hati yin dan yang kental dapat mencapai diri sendiri. Memikirkan hal ini, Xiao Yan juga memiliki beberapa harapan dan menutup matanya lagi. Pada saat ini, di dalam tubuhnya, ada dua kelompok cahaya hitam dan satu putih yang memancarkan kekuatan hangat dan lembab yang tertanam dalam menggeliat perlahan, seolah-olah mereka memiliki kehidupan. Energi yin murni yang terurai oleh pil yin yang Xuanlong tidak lagi melawan kendali Xiao Yan. Oleh karena itu, dia baru saja berpikir, dan kelompok cahaya hati yin yang hitam yang telah ditekan melayang keluar. Orang-orang bertemu dengan sengit. Bum bum bum. Energi yin murni dalam pil yin yang Xuanlong dan energi murni yang dari hati yin yang hitam baru saja bertemu, seolah-olah mereka memiliki ketertarikan yang kuat satu sama lain, mereka berkumpul bersama. Pada kelompok terang, ada hitam di dalam putih, dan putih di dalam hitam. Setelah itu, seluruh kelompok cahaya melayang keluar dari nasi, berubah menjadi pertumpahan darah yang tak terhitung jumlahnya, dan menyapu semua pembuluh darah di tubuh Xiao Yan. Cici, kekuatan murni menutupi pembuluh darah, dan kemudian jejak infiltrasi masuk, dan dalam sekejap menyatu dengan darah di dalamnya. Krens. Pada saat dua helai darah bertemu, Xiao Yan jelas merasa bahwa tubuhnya, seolah-olah dia telah disuntik dengan agen penggembur, tiba-tiba menjadi lebih kuat, dan di bawah kulitnya. Kekuatan yang sangat mengharukan dan menakutkan itu mengalir deras, seperti naga bertanduk, mencoba keluar dari tubuh, melepaskan kekuatan penghancur yang mengerikan. Pada saat ini, mata Xiao Yan juga memiliki jejak darah merah, dan mata merah darah itu masih dipenuhi dengan ketenangan. Tubuh Xiao Yan tiba-tiba berdiri di permukaan tubuhnya, dan garis-garis kemilau putih susu muncul dari tubuh Xiao Yi di pundaknya. Dari kejauhan, itu tampak seperti asura berdarah besi yang merangkak keluar dari neraka, memancarkan kekuatan yang ganas. Sungguh kekuatan yang kuat. Xiao Yan merasa bahwa kekuatan besar yin dan yang perlahan melembabkan seluruh tubuh, dan kemudian kekuatan dalam tubuh juga meroket saat ini. Puncak jangka menengah Samsung Doudi. Almarhum Samsung Doudi. Puncak mendiang Samsung Doudi. Puncak sesungguhnya dari Samsung Doudi. Hanya satu langkah dari Do Emperor bintang 4 itu. Merasakan energi murni yang melonjak gila-gilaan di tubuhnya dan kekuatan yang melonjak saat ini, senyum gembira muncul di wajah Xiao Yan. Dia bisa merasakan bahwa sekarang, dengan tubuh ini saja, dia mungkin bisa bersaing dengan pembangkit tenaga listrik Kaisar Do Bintang 4. Jika dia menggunakan api dan keterampilan bertarung yang berbeda, bahkan jika dia menghadapi pembangkit tenaga listrik tahap awal Kaisar Do Bintang 4, dia masih memiliki kepercayaan diri untuk bertarung secara langsung. Ya, kekuatan puncak Do di Bintang 3, jika kombinasi nyata dari yin dan yang jelas akan menembus bintang 4. Raja Naga Emas juga tertawa. Bang, sial, bagaimana bisa ada begitu banyak kekuatan? Xiao Yan juga tidak menyangka bahwa energi yang terkandung dalam hati yin dan yang dipadatkan oleh pembangkit tenaga Do di bintang 7 begitu menakutkan, karena kualitas fisiknya tidak dapat mendukungnya. Sial, tubuh tidak bisa menyerap kekuatan yang begitu kuat, itu akan meledak. Xiao Yan juga merasa ada sesuatu yang salah setelah hati yin dan yang bergabung satu sama lain. Jika penyerapan ini berlanjut, tubuh Xiao Yan pasti akan meledak. Meskipun Doudi tidak takut pada kehancuran tubuh, masalah besarnya adalah membuat tubuh baru, tetapi dengan cara ini jiwa juga akan rusak. Begitu jiwa terluka, itu akan melukai sumbernya. Tepat ketika Xiao Yan dengan putus asa menekan kekuatan yang akan meluap di tubuhnya, Xiao Yi yang berada di pundaknya mengoceh. Bagikan energi berlebih kepadaku. Xiao Yi juga berkata. Ketika Xiao Yan mendengar ini, dia juga sedikit terkejut gelombang tapi tidak ada cara lain saat ini, jadi dia harus mengendalikan energi besar yang keluar dari tubuhnya. Energi hitam dan putih yang sangat besar mengalir keluar dari tubuh Xiao Yan dengan gila-gilaan, dan seperti yang muncul di tubuh Xiao Yan, itu diserap oleh Xiao Yi dengan mulut besar. Bagi Xiao Yi, tampaknya itu adalah hati yin yang paling murni. Energi adalah suplemen terbaik. Tubuh putih susu Xiao Yi seperti bayi memiliki aura hitam putih kecil yang mengalir. Setelah jejak energi terakhir di tubuhnya diserap oleh Xiao Yi, Xiao Yan juga menjadi tenang, mengerutkan kening dan menatap Xiao Yi dengan cemas. Apakah ada yang salah setelah menyerap energi yang sangat besar? Setelah melihatnya sebentar, dia menemukan energi mana yang sedang disesuaikan Xiao Yi, dan kemudian dengan hati-hati melihat tubuhnya.
Xiao Yan menendang dengan tendangan. Segera, tangga batu di belakangnya langsung diledakkan menjadi bubuk oleh tendangannya. Segera, satu set pukulan ditembakkan. Tiba-tiba, di aula, udara meledak, dan ada garis-garis yang tak terlihat. Meriam udara terbentuk di bawah kepalan tangan Xiao Yan, dan meraung di dinding batu di sekitarnya, membuat semburan raungan. Ledakan. Xiao Yan meninju keluar, dan pintu perunggu yang menghalangi pintu masuk lubang tidak pecah seperti tahu. Tapi itu normal, dan pintu batu penjaga Kaisar Dou Bintang 7 tidak biasa. Sosoknya melintas, dan dia membiarkan jejak samar sinar matahari mengalir ke tubuhnya, dan kemudian, dengan kegembiraan yang luar biasa di dalam hatinya, dia akhirnya tidak bisa membantu tetapi mengangkat kepalanya ke langit dan melolong seperti gelombang suara, mengirimkan beberapa bebatuan di dekatnya, ada retakan kecil di semua tempat. Dia menoleh dan melihat kelompok cahaya Qian Su Sueying, sepertinya dia masih menelannya, dan kemudian dia berbalik untuk melihat Xiao Yi. Tuan, ada apa dengan Xiao Yi? Xiao Yan menoleh untuk melihat Xiao Yi yang mengantuk dan mau tidak mau bertanya dengan kaget. Hah? Raja Naga Emas juga memandang Xiao Yi seolah sedang memikirkan sesuatu. Xiao Yan juga mengerutkan kening. Xiao Yi tidak hanya sangat membantu dalam pertempurannya sendiri, tetapi juga rekan dekat yang tidak dapat dipisahkan. Energi berlebih apa yang baru saja ditelan oleh Xiao Yi, dan ini terjadi. Jika sesuatu terjadi pada Xiao Yi, Xiao Yan juga. Apakah ini promosi legendaris? Raja Naga Emas memandang Xiao Yi sebentar dan kemudian bergumam pada dirinya sendiri. Promosi. Xiao Yan juga bertanya dengan bingung. Saya sebutkan sebelumnya bahwa elf api adalah keajaiban langit dan bumi. Mereka mengandung energi yang sangat kuat sejak mereka lahir, dan elf api dibagi menjadi 5 tahap, masa bayi, pertumbuhan, dan kedewasaan. Waktu puncak. Dikatakan bahwa setiap promosi Fire Elf membutuhkan energi yang sangat besar sebagai punggungnya, dan setelah setiap promosi, kekuatannya akan mengalami perubahan kualitatif. Promosi terakhir ke peringkat kedua dan bahkan rumor akan menyebabkan bencana, yang secara tak terduga benar dari. Namun, promosi Fire Elf agak istimewa. Setelah menelan kekuatan yang begitu kuat, pasti ada proses penyerapan perlahan dan transformasi perlahan. Raja Naga Emas juga melihat energi yang meningkat di tubuh Xiao Yi dan berkata. Xiao Yan juga terkejut. Dia tahu bahwa bahkan jika binatang itu dipromosikan, binatang yang umumnya kuat akan mampu melampaui kesengsaraan dan menerobos alam saat ini untuk mencapai alam yang lebih kuat. Saya belum pernah mendengar situasi seperti Xiao Yi. Tidur dan berubah. Meski terkejut, Xiao Yan tidak meminta terlalu banyak, dan ingin berjalan mendekat dan memeluk Xiao Yi. Fire Elf biasa dapat mengucapkan kata-kata manusia dan memiliki kecerdasan yang sama dengan manusia bahkan saat masih bayi, tapi menurutku apa yang salah dengan Fire Elf ini? Sepertinya, dihapus dari kebijaksanaan. Raja Naga Emas juga menemukan sesuatu. Segera, dia membentuk segel dengan backhand-nya, dan bola cahaya memori muncul di depan mata Xiao Yan. Xiao Yan juga melihat kelompok cahaya di depannya, seolah-olah dia telah kembali ke ruang api iblis tempat Xiao Yi ditundukkan. Jinglian Yaosheng, betapa aku ingin tumbuh adalah urusanku sendiri, kamu memiliki terlalu banyak kendali. Cahaya di sekitar teratai iblis mekar sedikit, dan deru api iblis Jinglian juga berasal darinya. Aku hanya tidak ingin kamu berakhir dengan penghancuran diri sendiri. Aku membuatmu terlihat seperti ini, lalu biarkan aku mengakhiri semuanya pada akhirnya. Hantu itu menatap teratai iblis, dan cetakan tangannya berubah, hanya untuk melihat dua sisi yang menyelimuti dunia. Formasi tiba-tiba menyapu ke atas dan ke bawah, dan tirai api besar keluar dari tengah formasi, dan kemudian membentuk penjara gila api 4 sisi secepat kilat, menghalangi teratai iblis masuk. Kebijaksanaan dan ingatan yang saya berikan Anda, setelah saya mengambilnya, Anda akan sekali lagi memiliki kemurnian seperti saat pertama kali saya menemukan Anda. Ketika tenggat waktuku semakin dekat, aku berpikir untuk menghapus ingatanmu, tetapi aku tidak bisa melakukannya, jadi aku menyegelmu. Memikirkanmu dapat menyelesaikan kekerasan dan pembunuhan di hatiku, tetapi sekarang sepertinya segel ribuan tahun telah mempersulit saya untuk melakukannya. Kebencian Anda bahkan lebih kuat, karena itu yang terjadi. Jinglian Yaosheng memandang Jinglian Yaohuo yang berjuang dengan panik, menghela nafas, dan sidik jarinya berubah, hanya untuk melihat bahwa formasi besar yang menutupi puluhan ribuan kaki dalam radius sebenarnya mulai bergerak dari luar. Bagian dalamnya mulai runtuh,
Tetapi ketika pinggiran luar dari formasi besar itu runtuh, tiang api yang menghalangi api iblis Jinglian menjadi semakin kokoh. Bum bum bum. Menyempurnakan formasi kuno, mengelupas. Telapak ilusi dari petapa iblis Jinglian melambai dengan ringan, dan di tirai api, ada garis api yang tebal dalam semburan kekerasan. Garis-garis api ini membentuk jaring api, tercetak dalam di kedalaman teratai iblis, dan kemudian jaring api perlahan ditarik, dan jejak kabut berwarna darah perlahan-lahan dipaksa menjauh dari tubuh teratai iblis. Bang bang bang. Pada saat ini, kelompok cahaya hancur, dan Raja Naga Emas juga mengetahui sesuatu. Keajaiban dunia, seperti peri api, murni dengan kemurnian tuannya, dan gelap. Karena tubuh utama pendahulu roh api kehilangan aura kekerasannya, mari kita mulai mengolahnya lagi. Kali ini, kita tidak bisa membiarkan keajaiban dunia ini tersesat. Raja Naga Emas juga berkata perlahan. Xiao Yan mendengarnya dan tahu bahwa kekuatan peri api itu kuat, tetapi jika mereka salah jalan, mereka akan lepas kendali. Segera, dia mengangguk, dan berjalan menuju Xiao Yi. Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Xiao Yan mau tidak mau bertanya ketika dia melihat Xiao Yi, yang energinya semakin kuat dan kuat di tubuhnya. Awalnya, kamu memiliki nasi di tubuhmu yang dapat menampung roh api, tetapi sekarang perlu dipromosikan, dan kamu perlu menemukan tempat yang tenang dengan kekuatan api. Promosi elf api akan membuka kecerdasan yang tidak lebih lemah dari manusia, dan promosi ini juga merupakan proses yang lambat, mulai dari bulan hingga tahun. Raja Naga Emas memandang peri api itu. Dengan penampilan mengantuk, tempat paling sunyi, Xiao Yan juga terkejut. Dia baru saja tiba di benua Doudi, dan dia tidak mengenal satu sama lain. Di mana dia bisa menemukan tempat yang tenang untuk Xiao Yi perlahan maju dan berubah, dan bahkan jika dia menemukan Xiao Yi yang juga tidak mengkhawatirkan Xiao Yi. Hehe, kalau begitu, tubuhmu memiliki kekuatan api yang kuat, itu tempat terbaik. Raja Naga Emas dengan jelas melihat kekhawatiran Xiao Yan. Tapi nasimu tidak cukup untuk menampung para Fire Elf saat ini. Kamu perlu membuka ruang lain di tubuhmu agar elf api bisa tidur dan berubah. Sen menutup matanya. Gunakan semangat juang dan kekuatan jiwamu untuk memadatkan nasi. Kata-kata Raja Naga Emas juga perlahan muncul di benak Xiao Yan. Membaca www.uukansu.com. Bang bang bang. Serangkaian suara teredam rendah terdengar, dan dengan upaya dendam putih susu Xiao Yan dan kekuatan jiwa tak terlihat yang besar, dia akhirnya berhasil membuka ruang bagi roh api. Kamu dapat yakin untuk maju. Xiao Yan memegang Xiao Yi dengan kedua tangan, seperti saudara terdekat. Xiao Yi juga mencoba yang terbaik untuk membuka matanya dan menatap Xiao Yan. Setelah mendengar kata-kata yang terakhir, tatapannya yang seperti bayi tiba-tiba melonjak, dan tanpa ragu, itu berubah menjadi bola cahaya dan bergerak menuju tubuh Xiao Yan. Dan pergi. Xiao Yan juga merasa bahwa di ruang dalam yang baru saja dia buka, Xiao Yi ada di dalamnya dan mulai perlahan berubah. Tunggu saja pelan-pelan. Raja Naga Emas juga berkata setelah menonton Xiao Yan menyelesaikan rangkaian hal ini. Xiao Yan merasakan tubuhnya. Hal yang dia khawatirkan karena Xiao Yi dipromosikan dan tidak bisa menggunakan kekuatan api aneh tidak terjadi. Lagi pula, Xiao Yi adalah roh api setelah peleburan api aneh, dan api aneh itu adalah sumber api aneh. Yang dimakan Xiao Yan, keduanya tidak bertentangan, sehingga tidak muncul. Bum bum bum. Setelah masalah harus ditangani, sosok yang terbungkus api biru tidak jauh dari Xiao Yan juga diam-diam hancur, memperlihatkan teratai hijau. Di atas panggung teratai hijau, Su Sueying perlahan berdiri di antara mereka. Xiao Yan merasakan aura yang lebih menakutkan dari sebelumnya. Apakah itu tertelan? Su Sueying juga sedikit membuka mulutnya, dia tidak pernah berpikir bahwa kecepatan Xiao Yan begitu cepat. Iya, Xiao Yan juga merespons. Su Sueying juga berkata dengan sedikit kerutan di matanya. Langkah selanjutnya adalah harta terbesar dari kehancuran ini. Esensi darah dari pembangkit tenaga listrik puncak dari Seven Star Dow Emperor. Tepat setelah kata-kata Su Sueying jatuh, Xiao Yan juga menatap Su Sueying dan kerangka di singgasana dengan mata menyipit. Bum bum bum. Su Sueying mengangkat tangan gioknya sedikit, dan api biru menyerang kerangka singgasana. Bahkan jika kekuatan api suci biru yang menakutkan membakar seluruh kerangka singgasana, kerangka itu akan tetap tidak bergerak. Hanya batu sandungan, hancurkan. Ketika Su Sueying melihat ini, seberkas cahaya tiba-tiba melintas di cincin giok, dan kemudian sebuah botol giok halus muncul di tangannya.
Di dalam botol giok, setetes cairan tak dikenal berdetak perlahan, dan kemudian, dengan minuman ringan Su Sueying, botol giok itu pecah, dan cairan di dalamnya terbang menuju kerangka tahta. Wanita ini sangat pintar, tapi sekarang ada acara bagus untuk ditonton. Namun, saat suara Raja Naga Emas turun, suara yang sedikit lucu tiba-tiba terdengar di aula batu yang kosong, yang mengejutkan Xiao Yan dan Su Sueying, dan buru-buru mengalihkan pandangan mereka, hanya untuk melihat sarkofagus itu. Di atas singgasana kerikil, lampu merah kecil melayang, dan akhirnya berubah menjadi sosok ilusi, sambil tersenyum menatap Xiao Yan dan keduanya. Seluruh tubuh cahaya dan bayangan adalah ilusi, jelas tidak nyata, dan cahaya dan bayangan ini terlihat seperti setengah baya, sangat muda, dengan wajah mulus dan temperamen yang anggun. Apakah itu muncul? Melihat orang yang tiba-tiba muncul ini, Su Sueying sedikit mengernyit, dan dia tidak bisa menahan diri untuk menggemakan jejak keanehan di tubuhnya barusan dan berkata dengan suara yang dalam dan marah. Hehe, kamu wanita yang galak. Kamu menghancurkan kerangka kekasihku dan sarkofagus berkeping-keping, dan kamu punya pendapat tentang aku. Pria anggun yang baru saja muncul menoleh dan melirik peti mati di bawah singgasana dan tidak bisa menahan senyum dan berkata. Mendengar ini, ekspresi Xiao Yan dan Su Sueying berubah, apakah ini penguasa makam? Hehe, jangan gugup, memang benar aku sudah mati. Ini hanya sisa jiwa yang tersisa, dan masih tersegel di dalam kerangka. Jika kamu tidak menggunakan kekuatanmu untuk beresonansi, aku tidak bisa muncul. Pria anggun itu tersenyum, jalan. Tidak tahu malu, berkat kamu sebagai senior, kamu benar-benar menggunakan metode tercela seperti itu. Su Sueying mengertakkan gigi peraknya, dan ada kemarahan dalam mounya yang jernih. Jelas ada jejak permusuhan terhadap materi yin dan yang barusan. Masalah pria dan wanita sejalan dengan teori yin dan yang langit dan bumi, jadi mengapa tidak tahu malu untuk mengatakan bahwa selama keduanya saling mencintai dan saling melengkapi kultivasi, bukankah lebih baik? Kata pria anggun itu. Penuh omong kosong, kata Su Sueying. Namun, menurutku kekuatan yin dan yang dalam tubuhmu sedikit tidak seimbang, dan ini menyia-nyiakan keberuntungan yang kuberikan padamu. Pria anggun itu tersenyum perlahan. Dengan kekuatan pria yang anggun, wajar jika melihat ada yang tidak beres pada tubuh kedua orang itu pada pandangan pertama. Kamu nak, melihat kekuatan api dan jiwa, kamu seharusnya menjadi seorang alkemis dengan pangkat tinggi, kan? Tidak heran kamu bisa menghancurkan jalan buntuku. Hati yin dan yang awalnya untuk kecantikan orang dewasa. Kamu sangat baik. Pria anggun itu juga menatap Xiao Yan dengan hati-hati. Bahkan jika dia ditatap oleh jejak sisa jiwa, Xiao Yan tidak bisa menahan gemetar. Pembangkit tenaga puncak dari Seven Star Dodi memang layak. Ketika Su Sueying mendengar bahwa pria anggun di depannya sedang menatap Xiao Yan seperti ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Xiao Yan lagi. Seorang alkemis yang bisa disebut apoteker berpangkat tinggi di puncak Kaisar 7 Bintang Do pasti sangat kuat. Tapi tidak apa-apa, karena ini adalah warisanku, tentu saja ini adalah takdir. Awalnya, aula ini hanyalah cara untuk menyimpan hati yin dan yang. Karena hati yin dan yang telah diambil, tempat ini tidak berguna. Ikutlah denganku, kalian berdua. Pergi ke ruang utama yang sebenarnya. Pria anggun itu melambaikan tangannya, dan sebuah lorong muncul di depannya. Senyum aneh muncul di wajah pria anggun itu, dan matanya menyapu Xiao Yan dan Su Sueying. Wajah Xiao Yan penuh dengan ekspresi aneh, orang ini, apa ada yang salah dengan otaknya? Apa yang ingin kamu lakukan? Mendengar kata-katanya, mata Su Sueying sedikit dingin, dan ada sedikit rasa dingin di suaranya yang jernih. Jika kamu menghancurkan tulang kekasihku, aku akan menghancurkanmu juga, tapi karena kamu bisa mendapatkan hati yin dan yang, itu dianggap sebagai takdir. Aku bisa melihat beberapa petunjuk darimu. Aku pikir kamu juga membutuhkan esensi darah, kan? Jadi saya menjadi kecantikan orang dewasa. Ikutlah denganku jika kamu ingin esensi darah, kata pria anggun itu. Su Sueying mendengus dingin. Jelas, tidak ada kecelakaan. Tidak dapat dipungkiri bahwa rahasianya akan terlihat oleh pemilik reruntuhan. Tepat setelah menerobos lorong, yang muncul di depan mereka berdua adalah gua hitam. Di dalam gua, ada jalan gelap dan sempit menuju kemana-mana. Pria anggun itu perlahan menatap mereka berdua dari depan. Melihat sekeliling, lubang hitam itu benar-benar gelap, dan hanya ada satu jalan di depan mereka. Ayo pergi. Pria anggun itu juga memimpin.
Ketika Xiao Yan dan Su Sueying mendengarnya, mereka berpikir sejenak dan menindaklanjuti. Karena mereka telah sampai pada langkah terakhir ini, mereka tidak dapat mundur lagi. Berjalan di gua yang sunyi dan gelap, rasa dingin yang samar menyelimuti seluruh tubuh. Di lorong yang sunyi, hanya ada sedikit langkah kaki dari mereka berdua. Lingkungan yang gelap membuat Su Sueying saling berpelukan tanpa sadar. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Xiao Yan yang berjalan perlahan di depannya. Gelombang King Lian juga mencabut cincin penerimaannya. Dia sedikit ragu, lalu mengambil beberapa langkah dengan cepat dan mengikuti di belakangnya. Dalam situasi buruk yang tidak diketahui ini, hanya pemuda di depannya yang bisa membuatnya merasa sedikit lebih aman. Setelah berjalan dalam suasana sepi selama lebih dari 10 menit, tepat ketika Su Sueying tidak tahan dengan kegelapan yang begitu sunyi hingga bisa membuat orang marah, bocah berkaki berat di depan tiba-tiba berhenti. Disinilah esensi darah berada. Pria anggun itu berkata perlahan, merasa seolah-olah seorang siswa yang belajar di luar negeri telah kembali ke rumah. Bum bum bum. Pria anggun itu berjalan menuju simen dengan segala dendamnya. Simen itu bergetar dan kemudian meledak terbuka. Tepat saat gerbang batu dibuka, aroma bunga yang membumbung ke langit menyebar, dan kemudian Xiao Yan seolah-olah telah melihat makanan yang paling enak. Wan Lingxi, Huo Hui Guo. Beberapa bahan obat berharga yang jarang terlihat oleh dunia luar muncul di depan mata Xiao Yan. Bagi seorang apoteker tingkat tinggi, tidak ada yang lebih mengasyikkan daripada bahan obat yang berharga, karena bahkan seorang apoteker tingkat tinggi, tanpa bahan obat, sulit bagi wanita pintar untuk memasak tanpa nasi. Su Sueying juga menyapu ramuan di tanah dengan matanya yang indah, dan kemudian mengangkat lehernya yang seperti batu giok untuk memperlihatkan tulang selangka yang menggoda, kehilangan suaranya. Esensi darah kaisar, aku telah menemukanmu. Xiao Yan juga menoleh untuk melihat ke dalam simen di bawah kehilangan suara Su Sueying, dan perlahan mengelilingi beberapa tetes darah merah di telapak kerangka di udara, karena dia juga merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya dari sana. Hanya itu yang bisa kubawa. Kuharap kalian berdua mendapat keberuntungan. Setelah lelaki anggun itu mengatakan ini, dia benar-benar berubah menjadi sekelompok kecil cahaya seperti pecahan kaca dan menghilang di dunia ini. Saat sosok pria anggun perlahan menghilang di dunia ini, melalui ruang batu, paksaan agung juga datang dari kerangka putih giok. Ini seharusnya benar, kan? Xiao Yan juga bergumam pada dirinya sendiri. Pemilik reruntuhan sebelumnya telah menciptakan apa yang disebut kombinasi yin dan yang dari hal-hal yang menipu, serta banyak formasi untuk mengaburkan mata. Xiao Yan juga takut akan hal ini apalagi yang terjadi, dan segera melihat sekeliling dengan waspada. Jika Anda melihat-lihat, Anda dapat melihat semuanya di ruangan batu ini. Masuk dari gerbang batu, tanaman obat tumbuh di mana-mana, dan jalan terbuka di tengah menuju ke kedalaman gerbang batu. Di kedalaman ruangan batu, di anak tangga yang agak tinggi, tubuh kerangka putih giok perlahan muncul. Di anak tangga yang agak tinggi, sebuah singgasana muncul di mata mereka berdua. Kerangka di atas singgasana itu persis sama dengan yang ada di luar. Xiao Yan juga mengecilkan matanya dengan erat. Bahkan kekuatan kaisar yang telah lama hilang ini selama hidupnya sangat menakutkan. Jika itu adalah Kaisar Dou Bintang 7 yang telah dibangkitkan, Xiao Yan dan Su Sueying mungkin akan segera mati. Situasinya, tapi untungnya ini hanyalah kerangka yang telah hilang selama bertahun-tahun. Tapi Xiao Yan tidak berani menganggapnya enteng, dan segera melihat sekeliling dengan waspada, lalu melihat kerangka yang duduk bersila dengan mata berapi-api. Dari persepsi Xiao Yan dan Su Sueying, mereka tahu bahwa ini adalah bagian terdalam dari reruntuhan. Kursi Kaisar, Seven Star Dodi, level ini, bahkan bagi mereka, memiliki godaan yang tak tertahankan, tetapi mereka juga tahu bahwa di bawah godaan yang tak tertahankan, krisis juga hidup berdampingan. Pusat kekuatan dari Seven Star Dou Emperor mungkin dapat berdiri sendiri di benua roh misterius ini, tetapi mereka masih jauh dari puncak yang sebenarnya. Namun, nilai yang terkandung dalam tulang dan bahkan darah dari pembangkit tenaga listrik Dou di Bintang 7 tidak dapat diukur dengan uang. Dan di atas itu, Dou Di dan Dou Xian, ini hampir merupakan proses perubahan kualitatif. Kesenjangan antara keduanya, hampir tidak ada yang bisa menggantikan. Apakah ini sisa-sisa orang kuat sekuat Bintang 7 Dou Di? Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri, karena hanya dari persepsi kekuatan nafas dan jiwa, kekuatan dan ketangguhan yang terkandung dalam kerangka ini lebih kuat daripada Xiao Yan.
Apa yang Yan temui sebelumnya beberapa kali lebih kuat. Itu dia. Su Sueying melihat beberapa tetes cairan merah darah di atas tulang dari kejauhan, dan tidak bisa menahan jejak kilatan api di matanya yang indah. Darah Kaisar. Itulah tujuan perjalanannya. Bahkan jika Anda ingin mendapatkannya dengan segala cara, jika tidak, Anda. Xiao Yan menghirup udara dingin dalam-dalam dan mulai berjalan ke ruang batu. Melihat sekeliling dengan hati-hati. Di ruang batu yang luas, banyak bahan obat tumbuh dari pintu batu, tetapi anehnya tidak ada jejak pertumbuhan tanaman di sekitar kerangka yang terletak di bagian paling dalam dari ruang batu. Melihat bahan obat yang semakin banyak, dan melihat sekeliling kerangka di dekat ruang batu, Xiao Yan tiba-tiba merasakan perasaan yang tidak menyenangkan, dan kemudian dia melihat ada sesuatu yang sepertinya diinjak di bawah kakinya. Dia meraih Su Sueying di sebelahnya dan berlari ke tempat dia masuk, dan berkata dengan sungguh-sungguh, cepat kembali. Perilaku aneh Xiao Yan membuat Su Sueying bingung, tetapi dia juga memiliki sikap lebih suka mempercayai kata-kata Xiao Yan atau tidak, jadi meskipun dia sangat ragu dengan tujuan tindakannya. Ketika sosok Xiao Yan mundur tajam, Su Sueying segera merasakan ada sesuatu yang salah. Dia mengaktifkan Qian Battle Qi di sekitar tubuhnya, mengambil sebuah batu dengan tangannya, dan terbang menuju sekeliling kerangka itu. Batu itu baru saja bersentuhan dengan ruang di sebelah kerangka Kaisar, dan berhenti bergerak seolah-olah menabrak dinding tebal. Kemudian Xiao Yan melihat bahwa kerangka Kaisar yang awalnya kering tiba-tiba muncul sedikit menggeliat, dan kemudian ruang di sekitar kerangka itu runtuh menjadi paku ruang tajam yang tak terhitung jumlahnya, menembus batu, unggul. Bum bum bum. Kekuatan mengerikan itu langsung berkumpul menuju batu-batu di udara, dan kekuatan dahsyat itu membuat batu-batu itu menghilang. Su Sueying juga memperhatikan keanehan kerangka saat ini, dan kemudian Mei Mu menatap kerangka Kaisar, karena dia terkejut melihat tetesan cairan merah darah yang melayang di telapak kerangka, dengan lembut menetes ke kerangka. Di kerangka duduk bersila, esensi darah itu, sepertinya menyatu di atas tulang. Su Sueying juga sedikit membuka mulutnya. Melihat darah yang jatuh di tulang putih giok, perasaan tidak nyaman yang ekstrim diam-diam muncul dari hati mereka berdua. Mata Xiao Yan tertuju pada darah yang menetes di tulang. Saat ini, darahnya meluncur, tapi diam-diam meresap seperti air yang bertemu kapas. Ketika semua darah telah menembus ke dalam kerangka, pupil mata Xiao Yan tiba-tiba menyusut. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasa bahwa beberapa kehidupan telah muncul dari kerangka kering di depannya yang telah hilang selama bertahun-tahun yang tidak diketahui. Sial, kembali. Petik 1. Su Sueying juga cepat merespon, dan saat dia merasakan vitalitas, raungan cepat keluar dari mulutnya. Pada saat yang sama, kakinya menginjak tanah, dan tubuhnya tertembak ke belakang seperti kilat. Tepat ketika mereka akan mundur, gelombang kerangka putih giok yang duduk bersila di kursi batu bergetar sedikit, dan kemudian, sesaat setelah darah merah darah bergabung ke dalam tubuh putih giok, lubang di tengah tengkorak gelap, dua warna merah darah samar muncul berkedip-kedip. Mencicit. Tepat ketika keduanya keluar dari ruang batu, tiba-tiba terdengar suara tulang berputar di ruang batu yang semula sunyi. Di bawah suara ini, Xiao Yan dan Su Sue juga saling memandang, lalu menatap Yuyu. Kerangka putih, pada kerangka itu, embusan kabut darah menembus kedalaman seluruh ruangan batu. Aura berdarah menyebar dari kedalaman ruangan batu saat ini, dan seluruh ruangan batu dipenuhi dengan lebih banyak keseriusan. Mencicit. Suara kerangka menyentuh tanah dari jauh ke dekat. Suaranya tidak keras, tapi seperti menginjak hati keduanya, membuat orang merasa sangat tertekan. Hati-hati, Don tidak terpisah. Wajah Xiao Yan serius, dan dia menoleh ke Su Sueying dan yang lainnya dan berkata dengan suara rendah, situasi ini benar-benar di luar kendali, kebangkitan tulang Kaisar benar-benar terlalu menakutkan. Su Sueying juga mengangguk. Dia datang ke sini untuk mengumpulkan informasi yang cukup, tetapi dia jelas tidak menyangka bahwa penguasa reruntuhan akan dibangkitkan. Jika ada yang salah kali ini, saya khawatir keduanya harus dimakamkan di sini. Di ruang batu, kabut darah perlahan berfluktuasi di bawah tatapan mereka berdua. Segera, kerangka yang seluruh tubuhnya diwarnai merah darah oleh kekuatan esensi dan darah berjalan perlahan melalui kabut darah dan muncul di tempat kedua. Orang-orang melihat ke bawah. Kalahkan aku, hidup. Yang kalah, mati. Kerangka berwarna darah itu berhenti beberapa meter di depan keduanya, dan perlahan mengangkat kepalanya. Di mata kosong, darah berkobar, dan suara acuh tak acuh kuno dan serak terdengar pelan di ruang batu.